Kita mengajak kepada semua komponen masyarakat, ya sahabat religi, untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu kita pada tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang. Jangan golput, pastikan kita ini berkontribusi dengan menggunakan hak pilih kita untuk kemajuan bangsa dan negara kita, termasuk kabupaten yang tercinta. Sampai golput, karena satu suara dari kita sangat menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat religi, kembali lagi di podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang bersama saya Bella Salsabi Alfazain. Sahabat religi, sebentar lagi kita akan memasuki masa-masa pemilihan umum serentak, yaitu di tahun 2024. Sahabat religi di rumah pasti pengen tahu dong bagaimana persiapan dari Komisi Pemilihan Umum terkait pemilihan serentak di tahun 2024. Untuk itu, podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang sudah mengundang salah satu narasumber dari Komisi Pemilihan Umum. Nah, untuk itu kita langsung saja sapa narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Bapak. Ya, siang bagaimana juga. kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar baik ini. Luar biasa. Ya, Ini Pak, biar kita semakin akrab sama sahabat religi di rumah, boleh dong sapa dan perkenalan diri dulu dong sama sahabat religi. Oke, sahabat religi yang saya hormati semuanya ya, yang saya banggakan, saya Supran Effendi, SOSI MPD, Komisioner KPU Kabupaten Kepahyang, diundang. Terima kasih pada Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang, dan mudah-mudahan semuanya, sahabat religi semuanya adalah sehat selalu dalam menghadapi tahapan pemilu ke depan. Mantap nih. Siap. Berarti Pak Supran nih manggilnya nih. Iya, Supran Sepertinya kalau biasanya. untuk di wilayah Kepahyang udah sangat terkenal nih Pak Supran Siap. nih, sahabat religi. Luar biasa. Nih Pak, boleh dong cerita-cerita sedikit gimana nih tentang pemilihan serentak 2024, kan banyak nih sahabat religi di rumah bingung Pak, apa itu pemilihan serentak? Biasanya taunya pilkada, pemilu gitu kan. Tapi Ya. ini pemilihan umum serentak. Itu apa maksudnya? Ya, Pak? terakhir bahwa disebutkan ya, pemilu kita tahun 2024 itu disebutkan dengan serentak. Kenapa? Itu adalah pelaksanaan pemilu dengan pemilihan. Nah, itu dibagi dua dengan waktu yang berbeda ya. Kalau pemilu itu adalah untuk memilih presiden dan wakil presiden, kemudian DPR RI ya, kemudian DPD, DPR provinsi dan DPR kabupaten. Dan pelaksanaannya itu pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Nah, sementara pemilihan itu adalah dalam rangka untuk memilih baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, itu insya Allah kalau tidak ada perubahan itu di bulan November tahun 2024. Jadi jarak waktu yang ada jarak itu waktu ya, Pak, ya? berbeda, tapi tahun yang sama Oke, seperti itu makanya dibilang pemilihan umum Serentak. Pemilihan umum serentak gitu ya Pak. Oke. Ya. Nih Pak, sejauh ini kan kita udah tahu nih ada di bulan Februari dan di bulan November nih. Ya. Nah, sahabat religi di rumah nih pengen, ada yang sudah terbiasa nih untuk ikut sebagai pemilih, tapi ada juga yang mungkin perdana untuk memilih. Nah, mereka Ya. ingin tahu apakah mereka tercatat sebagai pemilih atau tidak. Ini di mana ceknya, Pak? Ya, sebelum itu saya ingin menyampaikan ya, kita sudah KPU Kabupaten Kepahyang ini sudah membentuk badan ad hoc, yaitu PPK ya, yang Ya, sudah betul. tersebar di kecamatan-kecamatan. Kemudian kita baru sudah melantik PPS yang bertugas penyelenggara di tingkat desa dan kelurahan sebanyak 117 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kepahyang. Nah, ini sekarang kita dalam masa pembentukan Pantarli ya, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih, yang itu jumlahnya 547 orang yang akan kita rekrut. Mereka lah yang akan mendata dari rumah ke rumah, mendata, mencocokkan dan meneliti data satu persatu. Kalau ada warganya kita catat dalam form itu atau kita checklistkan. Kemudian kalau ada warga yang tidak terdaftar dalam DP4 dengan DPT terakhir ya, maka Apa tuh, Pak, boleh DP4 dimasuk. itu, Pak? DP4 itu adalah data potensial pemilih yang akan menggunakan hak pilih tahun 2024. DPT berkelanjutan terakhir. Nah, data yang ada ini kita akan cocokkan dulu dengan warga antara satu dengan yang lainnya yang ada dari rumah ke rumah. Inilah yang akan kita pastikan. Dari muara ini, maka kita minta kepada warga masyarakat, kemudian sahabat religi ya, untuk memastikan
bahwa sudah terdaftar atau belum. Nah, kita memiliki aplikasi ya, dibantu dengan aplikasi yang disiapkan Sekarang oleh udah KPU. digital semua kan, Itu ada namanya, KPU tuh sudah ada aplikasi kan, Pak? itu Oke, namanya luar biasa. Lindungi Hak Pilihmu. Cek di Lindungi Google, Hak itu Pilihmu. bisa. Nah. Jangan sampai peduli lindungi ya Pak, jangan sampai Nah, ketukar ya nanti beda. kan ini peduli mana nih data saya kok Jadi nggak ada. ini hak ketukar nih. konstitusi orang untuk menggunakan hak pilih, maka kita KPU melayani memastikan warganya itu terdaftar atau tidak. Kalau tidak terdaftar, dicek ternyata di Lindungi Hak Pilih itu tidak ada namanya, tidak ada nicknya atau yang lainnya, bisa melapor ke Pantarli, ke PPS, ke PPK atau ke KPU. Ini ya, Mbak Bella, teman-teman, sahabat religi, silakan pastikan untuk menggunakan hak pilihnya, pastikan terdaftar sebagai pemilih seperti itu. Betul sekali. Jadi yang pasti itu hak pilihnya untuk yang belum pernah memilih itu kan minimal berapa Pak? Ini syarat menjadi pemilih. syarat Minimal pemilih itu adalah pertama minimal berusia 17 tahun pada tanggal 14 April 14 Februari 14 2024. Februari 2024. Jadi ini kan ada data-data yang sudah memenuhi 17 tahun, maka dia wajib didaftarkan sebagai pemilih. Walaupun pada saat pendaftaran kan walaupun belum 17 tahun, tapi maka ketika harus dinyatakan dengan mungkin kakaknya menyatakan pas 14 Februari nanti dia 17 tahun pasti maka harus didata. dimasukkan Iya, sekarang. dimasukkan, Nah, betul. kemudian kalau ada warga yang belum 17 tahun boleh menggunakan hak pilih atau dimasukkan daftar pemilih, tetapi harus sudah menikah. Mungkin kalau ada yang sudah menikah tapi belum 17 tahun, mereka juga memilih hak sebagai pemilih. Maka wajib juga dimasukkan sebagai di data pemilih seperti itu. Dengan melampirkan bukti-bukti administrasi bahwa sudah pernah menikah seperti itu. Berarti bisa ya yang sebelum 17 tahun tadi apa ya? Boleh. Oke. Pernah ditemukan ini di beberapa tempat ternyata ada yang belum 17 tahun tapi sudah menikah, maka harus dimasukkan sebagai di data pemilih, hak pilih gitu. Itu sahabat religi. Jadi buat yang tadi itu apa melalui aplikasi karena sudah terdata tadi oleh tim yang bekerja melalui KPU, terus bisa dicek kembali di aplikasi Lindungi Hak Pilihmu. Nah itu di-download di Play Store, dicek apakah kita terdaftar karena itu hak kita dong untuk bisa memilih. Satu suara sangat berarti ya kan Pak? Iya benar, sangat berarti. Oke baik Pak Supran, untuk saat ini tahapan pemilihan serentak kita udah sampai mana nih? Ya, sekarang KPU Kabupaten Pahyang sedang menggarap ya, di mana masa pendaftaran Pantarlih habis pembentukan PPS. Kemudian sekarang kita sedang melaksanakan verifikasi administrasi untuk dukungan calon perseorangan, yaitu DPD. Sebentar lagi karena PPS sudah dibentuk, maka kita juga akan melaksanakan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan berdasarkan sampel yang diberikan oleh KPU Provinsi. Ini yang kita laksanakan. Perlu diketahui bahwa di Provinsi Bengkulu ada 12 orang ya yang mendaftarkan atau menyerahkan dukungan calon perseorangan atau DPD ya. 12 orang ya Pak ya? 12 orang. Nah, dari 12 orang itu masih ada perbaikan ya di beberapa orang, 4 orang ya. Kemudian dilanjutkan nanti ketika ini selesai maka dilakukan verifikasi faktual untuk dukungan calon perseorangan atau Dewan Perwakilan Daerah. Ini yang sedang akan dilakukan. Oke, berarti tahap sekarang itu masih di ranah kantor KPU ya Pak ya? Ini juga turun nanti karena dia itu ya, Pak? dukungan perorangan itu adalah namanya adalah diambil dari masyarakat. Tentunya yang diverifikasi faktual itu akan menentukan bahwa dukungan itu memenuhi syarat atau tidak. Seperti itu. Nah, tentunya yang mendukung itu adalah masyarakat yang menyerahkan ya dukungannya berupa KTP atau menyerahkan dukungan dalam bentuk kartu keluarga ya. Inilah yang akan kita pastikan, kita tanyakan kepada masyarakat satu persatu yang ada dukungannya itu, datang ke rumah langsung menanyakan dia mendukung benar atau enggak gitu. Kalau dia mendukung, gitu, kalau maka dia memenuhi syarat. Tetapi kalau dia menyatakan bahwa tidak mendukung, maka dia tidak memenuhi syarat. Oke Pak, tadi berarti sekarang masuk ke tahapan verifikasi. Tapi boleh dong Pak diceritain sedikit lah, misalnya inti-intinya saja sebelum sampai ke tahap pemilihan serentak nanti itu masih ada berapa tahapan lagi Pak? Oh ya, kalau tahapan pemilu ini ya kalau sudah dimulai ini nggak pakai berhenti. Semuanya sudah berjalan. Ketika udah
berjalan Iya, semua, maka sudah ada badan ad hoc, ini sudah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Tapi ya kita ini ada yang membidani masing-masing ya, itu menyiapkan logistik, kemudian bagian sosialisasi, pembentukan badan ad hoc ya SDM, kemudian bagian data, perencanaan dan seterusnya. Ini apalagi data ya, ini menyiapkan semua data yang ada DP4 tadi, data potensial penggunaan hak pilih ini tadi yang akan dicoklit, semuanya disiapkan semuanya ya, termasuk sosialisasi. Dan kami, ya saya kebetulan ini adalah divisi sosialisasi partisipasi masyarakat, menyiapkan khususnya menampilkan wajah pemilunya yang indah. Supaya ini bisa dilihat oleh masyarakat, supaya oh ini loh wajah-wajah pemilu kita, dan kita ingin bahwa partisipasi kita ke depan ini semakin tinggi gitu ya, meningkat gitu. Inilah yang kita inginkan, dan mudah-mudahan dengan kerjasama semua pihak termasuk Kementerian Agama ya, sahabat religi semuanya, ini dapat membantu kami dalam pelaksanaan pemilu. Oke, Pak, tadi kan saat ini KPU sudah berada di tahap verifikasi faktual ya untuk data pendukung individu pemilihan DPD ya Pak. Nah, boleh dong diceritain sedikit ke sahabat religi tahap-tahap apa lagi nih Pak sebelum kita sampai di titik pemilihan 14 Februari 2024. Singkat saja Pak, ya, poin-poin. Sahabat religi bahwa KPU sekarang memasuki tahapan verifikasi, sekarang masih verifikasi administrasi terhadap dukungan calon perseorangan. Dan sebentar lagi PPS akan melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan perseorangan, yaitu calon DPD RI yang dari Provinsi Bengkulu. Nah, ini akan dilaksanakan ya di masyarakat, langsung datang berdasarkan daftar dukungan yang diserahkan oleh calon DPD untuk memastikan itu. Gitu. Untuk setelah itu Pak, apa? Ya, setelah hasil pelaksanaan verifikasi faktual, setelah itu direkapitulasi ya, secara berjenjang dari desa, kemudian kecamatan, dan tingkat kabupaten. Nanti juga ada tingkat kabupaten, apakah calon DPD yang 12 orang itu memenuhi syarat atau tidak sebagai calon. Baru setelah itu akan ditetapkan sebagai calon DPD untuk DPD RI dari Provinsi Bengkulu. Oke, baik nih. Terus nih, karena kan jadi tahap verifikasi kan ya Pak. Terus kalau sebagai masyarakat awam, sahabat religi tahunya itu Pak, tahapannya itu cuma 2 Pak. Masa kampanye langsung pemilihan gitu loh. Oh iya. Boleh lah Pak diceritain apa sebenarnya di belakang ini nih kinerja dari KPU itu. Karena yang tahunya kan cuma masa kampanye. Oh tiba-tiba langsung pemilihan gitu. Padahal banyak kan Pak tahap-tahapannya itu. Jadi tahapan penyelenggaraan pemilu di KPU ini kan cukup banyak ya. Yang pertama, seperti tadi kita sudah membentuk badan ad hoc, dan sekarang kita sedang menyiapkan verifikasi faktual. Kalau partai politik sudah ditetapkan oleh KPU RI ya, sebanyak 17 ya, 17 partai politik, dan kemarin ada juga partai politik lokal Aceh ya yang ditetapkan. Nah, ini yang akan bertarung ya, berkompetisi sebagai pemenang untuk pemilu tahun 2024. Ini juga sebentar lagi di bulan April ya 2023 ini adalah masa pendaftaran caleg calon DPRD. Iya, KPU akan menerima usulan dari partai politik siapa-siapa calonnya berdasarkan daerah pemilihan yang ada di Kabupaten Kepahyang kalau oleh KPU, dan di DPRD provinsi itu dilakukan oleh KPU provinsi, dan DPR RI itu dilakukan oleh oleh KPU RI. Dan juga DPD masih tahap verifikasi dukungan calon perseorangan, dan juga ini masih hangat-hangatnya ya, berkaitan dengan calon presiden. Nah, juga nanti ada peserta itu calon presiden. Nah, setelah ditetapkan partai politik, calegnya, DPR provinsi, DPR kabupaten, kemudian calon DPD dan presiden, 3 hari setelah itu adalah tahapan dimulainya kampanye gitu. Bagi peserta pemilu. Nah, penetapan ini kita pelaksanaannya ya, ini adalah diperkirakan di bulan Juni. Nah, di bulan Juni nanti akan kita lihatkan pelaksanaan kampanye udah dimulai, penetapan peserta pemilunya. Nah, kalau
Presiden nanti kita menunggu saja ya, semuanya juga akan melakukan hal yang sama seperti itu. Oke, luar biasa nih sahabat religi. Banyak nih kita dapat info baru kan, bahwasanya tuh tahapan pemilu bukan hanya masa kampanye sama langsung pemilihan, tapi banyak sekali Banyak sekali tahapannya. tahapannya. Dan pasti ini banyak. Terima kasih banyak Pak Siap, Supran terima dari kasih, KPI ini yang sahabat sudah religi semua. kasih menambah informasi buat sahabat religi di Ya. rumah. Oke, tadi Bapak juga bercerita bahwasanya Bapak dari bidang sosialisasi, divisi sosialisasi ya Pak ya. Pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat. Gitu. Oke, dari bidang itu. Nah, sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan oleh divisi Bapak untuk meningkatkan partisipasi Ya. pemilih, khususnya di Kabupaten Kepahyang? Ya, KPU Kabupaten Payang ya sekarang sudah memetah ya Oke. perencanaan sosialisasi dan kita melakukannya ini melihat basis-basis mana saja yang akan dilakukan menjadi objek sosialisasi. Pertama, kemarin sejak tahun 2022 kita udah masuk ke wilayah partisipasi untuk pemilih ya, pemilih pemula. Nah, kemudian di sekolah-sekolah ya, kemudian pemilih basis keluarga, basis perempuan, kemudian organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan yang lainnya ya. Kemudian termasuk juga wilayah-wilayah kita anggap sulit ya, di beberapa wilayah di Kabupaten Payang itu menjadi sasaran kami sosialisasi. Dan ini kami banyak juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, termasuk melalui media ya, seperti Kementerian Agama pada hari ini kita melakukan dialog ya berkaitan salah dengan satu upaya untuk mensosialisasi kerjasama inilah yang bisa kita lakukan menggunakan media baik itu media sosial ya, media cetak, kemudian sampai televisi dan seterusnya. Kita berharap ya semua komponen masyarakat, karena aku mensukseskan pemilu ini bukan hanya di tangan KPU, tetapi semua elemen segala masyarakat sektor kita sangat harus berharap, mendukung, termasuk sahabat religi semuanya, kita berharap untuk sama mendukung, memberikan kontribusi nyata dalam proses pelaksanaan pemilu ke depan ini. Itu yang kita harapkan. Oke, baik Pak. Tadi dari divisi Bapak berarti sudah berupaya ini mensosialisasikan pemilu serentak untuk tahun 2024. Iya. Tapi Pak, sejauh ini selama Bapak menjabat di divisi tersebut, kendala apa saja yang ditemui dalam proses baik itu tahapannya maupun proses pemilunya seperti itu Pak? Ya, memang ada beberapa kendala ya. Ini bentuk sebenarnya kerjasama dan pemahaman yang sama bagi kita semua, termasuk ini peserta pemilu yang sangat berkepentingan terhadap proses pemilu ini. Dalam arti bahwa kami mengalami beberapa kesulitan, ternyata sedikit sekali masyarakat, termasuk ini peserta pemilu, peran aktifnya untuk misal memastikan bahwa dia terdaftar atau tidak, warganya atau anggotanya itu sebagai daftar masuk sebagai yang berhak daftar pemilih apa tidak. Ini yang kita harapkan. Karena sering terjadi ketika akan menggunakan hak pilih baru ada protes. Ketika ada berkepentingan baru dia menyadari ada tuduhan-tuduhan negatif bahwa ada masyarakat itu dibatasi yang hidup, hak pilihnya, kemudian orang yang meninggal hidup kembali dan seterusnya. Ini kan menjadi persoalan. Nah, oke, sekarang menjadi kewajiban kita bersama. Koreksi loh KPU gitu, Bawaslu juga memberikan masukan. Peserta pemilu juga harus memberikan masukan sejak sekarang ini supaya pekerjaan pemilu ini menjadi hal yang sempurna, bisa diterima semua pihak. Karena jangan sampai kami bekerja kemudian tanpa ada koreksi dari masyarakat, dari peserta pemilu utamanya gitu, yang sangat berkepentingan terhadap proses pemilu ini dan hasilnya ke depan. Betul seperti sekali, itu. Bapak. Yang pentingnya koreksi yang membangun ya Pak. Iya. Untuk kesuksesan kita bersama. Untuk legitimasi kan harus dilakukan seperti itu. KPU bukan hanya bekerja sendiri, tetapi harus dikawal oleh semua pihak, masyarakat, sahabat religi, dan semua yang berkepentingan terhadap proses ini seperti itu. Oke, baik sahabat religi, sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini, kita mau dengar dulu dong closing statement dari Bapak Supran selaku perwakilan KPU dari Divisi Sosialisasi. Silakan Pak. Ya, kita mengajak kepada semua komponen masyarakat ya sahabat religi untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu kita pada tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang. Jangan golput, pastikan kita ini berkontribusi dengan menggunakan hak pilih kita untuk kemajuan bangsa dan negara kita termasuk kabupaten yang tercinta.
Itu saja. Oke, terima kasih Bapak. Nih sahabat religi di rumah, jangan sampai golput karena satu suara dari kita sangat menentukan. Apalagi untuk kesejahteraan daerah kita masing-masing dan terutama untuk negara kita Indonesia. Siap. Oke, baik sahabat religi, sampai di sini pertemuan kita hari ini bersama tamu dari KPU Kabupaten Kepahyang. Semoga dengan adanya podcast ini bisa menggali kembali informasi terkait pemilihan serentak tahun 2024. Saya akhiri podcast kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih.